Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a mardatillah thawabi qurbi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali daripada pembacaan kitab Muqaddimah Hadramiyah ila an qala wa yukrahu takhatti ya wa la yukrahu lil imam, dan dimakruhkan seseorang itu takhatti. Takhatti itu apa? Takhatti itu ngelangkahi orang-orang yang duduk. Jadi misalkan majelisnya sudah penuh, kemudian orang ini itu ngelangkai orang-orang yang duduk, maka ini termasuk hukumnya makruh ya. Dan makruh itu kapan? Ketika seseorang itu harus ngelewati orang yang duduk sekiranya kaki kita itu sampai ada di pundaknya orang yang duduk ya, maka itu termasuk yang makruh. Tapi kalau seandainya sampai menyakiti, maka menjadi haram ya. Tapi kalau seandainya ndak sampai ngelongkapi, ndak sampai ngelangkahi, maka itu bukan namanya takhatti, tapi itu namanya kharqis sufuf ya, ngelewati shaf ya. Jadi kita terkadang permisi ya, kemudian orangnya yang duduk itu ngangkat kakinya, kemudian kita jalan, maka itu ndak ada masalah, itu bukan termasuk yang dimakruhkan. Tapi kalau sampai kita ngelangkai sampai kaki kita itu ngelewati pundaknya orang yang duduk, maka itu apa? Termasuk yang dimakruhkan ya. Kalau sampai menyakiti, maka nanti jadi hukumnya haram. Illa wala yukrahu lil imam, tapi tidak makruh bagi imam ya. Misalkan imamnya dia harus lewat atau dia harus ke mihrab, itu harus ngelangkai orang-orang, maka itu tidak ada masalah ya. Kalau seandainya tempatnya itu penuh. Waliman baina yadayhi furjah, dan juga tidak makruh bagi yang di depannya itu ada tempat kosong yang tidak ada yang untuk nyinggahi, maka ketika itu ngelongkapi gitu, itu bukan makruh lagi. Kalau di depannya apa? Ada tempat yang kosong yang tidak ada yang menutup. Tapi kalau seandainya ada yang menutup, maka biarkan orang lain itu yang menutup. Kita jangan sampai melangkahi, karena termasuk daripada adab seseorang itu duduk di mana dia itu majelis terakhir di mana ya dia duduk, kecuali bagi orang-orang yang dimuliakan, kecuali orang-orang yang diagungkan ya, ditokohkan, misalkan ya orang sudah sepuh atau tokoh agama atau tokoh pemerintahan, maka dipersilahkan ya, hendaknya kita itu mempersilahkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada majelis bersama para sahabatnya, datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta untuk para sahabat memberikan ruang untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang kita ketahui bersama bahwasanya Sayyidina Abu Bakar termasuk yang sangat dicintai oleh Rasul, dan Sayyidina Abu Bakar juga mencintai Rasul, orang yang paling afdal setelah Rasul ya, dan itu apa? Bittifaq, semuanya sepakat. Setelahnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, setelahnya Sayyidina Utsman ya, dan setelahnya Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, di sini ada khilaf.
ada sebagian yang beranggapan bahwa Sayyidina Ali lebih afdal daripada Sayyidina Utsman. Jadi habis Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, baru Sayyidina Utsman. Tapi yang disepakati oleh para ulama daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti tartibnya Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali. Sehingga kalau seandainya ada orang yang dihormati, maka hendaknya dimajukan ya bagi kita itu untuk memberikan tempat untuk orang-orang yang dimuliakan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Wala yukrahu lil imam waliman baina yaday furja wali mu'azzamin idza anifa mawdhi'an, ya. Dan juga ada ada kebiasaannya para salafun saleh, mereka itu biasanya ada satu tempat yang mereka itu biasa untuk singgahi di salah satu masjid. Ya, misalkan ini masjid misalkan di pojok, itu orang soleh selalu duduk di situ. Ya, senantiasa itu duduknya di situ, sholatnya di situ, ngaji Al-Qur'annya di situ, sampai masyarakat tahu oh ini tempatnya fulan. Ya, maka itu ndak makruh kalau seandainya seseorang itu perlu untuk melewati orang-orang untuk datang ke tempatnya, ya. Dan orang yang sudah tahu bahwasanya itu tempatnya fulan, maka hendaknya jangan kita ngerebutnya, ya. Itu termasuk apa? Termasuk yang diperhatikan di dalam fikih. Jadi kalau seandainya ada orang yang saleh, yang senantiasa sudah senang dengan satu tempat dan dia sudah terbiasa nyaman di situ, maka kita hendaknya apa? Memberikan tempat, ya, memberikan tempat kepada orang tersebut, ya. Jangan malah Jangan malah ya, ngerebut. Ini kenapa kok orang di sini terus? Saya mau datang Ya, itu terjadi. Ada salah satu ulama di Yaman, di Tarim. Itu kalau sholat Jumat itu pasti di sebelah kiri misalkan. Itu setiap datang di sebelah kiri, setiap datang di sebelah kiri. Dan datangnya awal, ya, datangnya awal. Ada orang yang iri, ya, subhanallah, orang ya masya Allah macam-macam orang iri gara-gara tempat duduk seperti itu. Akhirnya ini kenapa kok fulan di sini terus? Besok sholat Jumat saya mau duluan dan saya tempati di situ. Besoknya Jumat besok dia mau datang, ternyata orangnya sudah ada di situ. Waduh, ternyata Syekh ini sholatnya itu datangnya awal. Kalau begitu besok minggu depan saya datang lebih awal lagi. Subhanallah, besok Jumatnya lagi datang lebih awal lagi. Ya, datang tidak ada orangnya, diduduki di tempat situ. Hingga syekhnya itu datang. Syekhnya datang, kemudian sholat di sampingnya. Kemudian syekhnya ini dengan akhlaknya, beliau mengatakan, Masya Allah, kamu sekarang lebih mendahului saya, ya, di dalam mengerjakan sunnah, bersegera untuk menuju masjid di hari Jumat. Ya, maka dipuji, disanjung orang tersebut yang aslinya dia niatnya itu iri. Maka orang tersebut itu malu luar biasa dengan dirinya sendiri, sehingga akhirnya dia mempersilahkan orang syekh tersebut untuk berada di tempatnya. Sehingga ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau seandainya ada orang yang sudah terbiasa di tempat situ, ya, dan nyaman, dan itu biasanya ada faktor psikolog, ya. Biasanya orang itu sudah nyaman di situ, ya sudah, ya, kita jangan jangan berebut ke tempat tersebut. Nah, sampai di sini dikatakan kalau seandainya ada sudah tempat, ya, sudah dibiasakan di tempat orang soleh tersebut, maka kita tidak diperkenankan untuk berada di tempat tersebut atau mempersilahkan orang lain ada di tempat tersebut, ya. Begitu juga kita itu misalkan di rumah kita itu kan biasanya ada tempat yang biasanya disuka sama disuka sama sahibul bait, ya. Biasanya orang mau jamu tamu, ya, tempatnya itu yang punya tuan rumah biasanya tempat yang disenangi misalkan,
Ya, maka kita sebagai tamu tidak boleh untuk duduk di tempat itu. Ya, biasanya ada dipersilahkan, misalkan Sohibul Bait mempersilahkan kamu duduk di sebelah kanan, maka duduk di sebelah kanan, jangan di tempat yang biasanya orang itu jamu tamu, jadi tempat istilahnya kursi khususnya. Yang punya rumah itu senangnya duduk di situ. Ya, maka kita jangan datang duduki tempat tersebut. Ini juga termasuk apa? Termasuk sunnah kita memperhatikan. Dan juga kita tidak diperbolehkan untuk apa? Mempersilahkan orang lain untuk duduk di tempatnya orang soleh tersebut. Ya, ini termasuk apa yang diperhatikan di dalam syariat. Tapi terkadang kalau seandainya ada orang soleh itu mendapati ada orang yang lebih soleh, lebih alim. Ya, maka terkadang termasuk sunnah mempersilahkan ya. Kalau misalkan ada tempat yang afdol ya, misalkan di sodrul majlis di di depan, misalkan kita tahu ini ada orang soleh, maka termasuk sunnah kita apa? Kita itu pindah untuk mempersilahkan orang soleh tersebut untuk duduk di depan. Wa yahrumu at-tasyaghulu ba'dal adzan ats-tsani ya. Dan diharamkan seseorang itu untuk sibuk ya, di hari Jumat setelah adzan yang kedua ya, menyibukkan diri sehingga dia itu tidak melaksanakan Jumat atau terlambat, sehingga apa? Dilarang bagi seseorang itu untuk melaksanakan jual beli kalau seandainya sudah adzan yang kedua ya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' ya. Dan kalau seandainya sudah dikumandangkan untuk sholat di hari Jumat, maka bersegeralah ya, segera untuk menuju Jumat, sehingga kalau seandainya sudah adzan yang kedua atau adzan yang pertama terus khatib itu naik ya, maka ketika itu sudah tidak diperkenankan bagi kita untuk melakukan transaksi haram ya. Wadharul bai', perintahnya itu wadharul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Jadi segala sesuatu daripada transaksi yang menyibukkan dia daripada hadir Jum'ah, maka itu tidak diperkenankan, haram. Dan orang yang jualan pun juga haram ya. Misalkan yang jaga toko perempuan, perempuan tidak wajib Jumat, tapi yang beli laki-laki, dan itu setelah adzan Jum'ah, maka itu tidak diperkenankan. Ya boleh, misalkan kalau seandainya dia perlu untuk alat mandi ya, yang dia itu wajib untuk mandi, ya maka ketika itu tidak ada masalah. Jadi setiap yang menyibukkan kita daripada hadir Jum'ah setelah adzan yang kedua, maka itu tidak diperkenankan ya. Kalau di adzan yang pertama ya, itu makruh, wa yukrahu ba'da zawal, dan dimakruhkan setelah zawal ya. Setelah zawal biasanya adzan Jum'ah ya, adzan Jum'ah yang pertama. Nanti kemudian sebelum khatib itu naik, maka itu adzan yang kedua. Kalau setelah zuhur, maka itu apa? Makruh. Kecuali kalau seandainya adzan pertama sama adzan yang kedua itu sangat jauh jaraknya, maka ketika itu tidak makruh. Tapi kalau seandainya sudah adzan yang kedua atau khatib itu sudah naik, maka hukumnya haram ya untuk jual beli. Jadi dibolehkan kapan? Kalau seandainya memang dia itu sejalan ya, sejalan dengan apa? Dengan masjidnya, atau masjidnya itu tempat jual belinya itu dekat dan tidak menyibukkan dia supaya tidak hadir Jumat, maka itu masih apa? Tidak ada masalah. Misalkan di masjidnya di sini ada toko, ya dia sudah dekat ke masjid, dia mau beli sesuatu kemudian masuk, maka itu tidak ada masalah. Yang tidak diperbolehkan menyibukkan diri kita daripada selain Jumatan, maka itu tidak diperkenankan. Habis adzan yang kedua, maka itu haram. Jual belinya itu haram tapi sah. Ya, orang yang beli ya dia sah untuk mendapatkan barang dagangannya, atau dia sudah misalkan beli makanan ya makanannya dimakan tidak ada masalah, tapi jual belinya itu menjadi haram. Sehingga kalau sudah Jumat maka tinggalkan ya, tinggalkan segala sesuatu yang menyibukkan kita daripada Jum'ah. Setelah itu, setelah sholat Jumat
sudah selesai sholat Jumat, maka kita disunnahkan untuk apa? Jual beli. Ya. Jadi setelah Jumatan, malah itu waktunya apa? Sunnah untuk jual beli. Ya, dan itu dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah apa? Setelah Jumatan. Jadi kalau di Siwun ya, ketika itu ada di Siwun di Hadramut, itu setelah sholat Jumat di luar masjid, ya, setelah selesai itu seperti pasar. Jadi ada orang yang dagang, ada yang jualan sayur-sayuran, ada yang jualan coklat, ada yang jualan apa, dan kita sunnah untuk membeli. Ya, sunnahnya kenapa? Di situ ada keberkahan. Ya, setelah apa? Setelah daripada sholat Jumat. Ya, jadi setelah sholat Jumat baru kemudian melakukan daripada jual beli. Sebelumnya maka dilarang. Wa yukrahu at-tasyaghul bima liman marra ba'da zawal. Ya. Setelah zuhur itu makruh ya, setelah adzan yang pertama ya, kalau seandainya ada dua adzan ya. Yang pertama masuk waktu zuhur ya. Yang kedua biasanya sebelum khatib mau naik mimbar. Yang setelah kedua itu sudah apa? Sudah diharamkan. Wala tudrikul jum'atu illa biraq'ah. Dan seseorang tidak mendapatkan Jum'ah kecuali minimal dia sholat berjamaah 1 rakaat ya, di sholat Jumat ya. Wa qaunuhum arba'ina fi jami' raka'ula, dan 40 orang seluruhnya di rakaat yang pertama ya. Jadi rakaat pertama ya, untuk sahnya sholat Jumat dihadiri 40 orang laki-laki ya. Jadi minimal berapa? 1 rakaat ya. 1 rakaat minimal seseorang itu dikatakan apa? Mendapatkan sholat Jum'ah ya. Falau adraka masbuq ruku' tsaniya ma imamiha bi syartihi wastamarra ma'hu ila sujudiha tsani inda Imam Ramli wa ila salam inda Ibnu Hajj ata bi raq'ah ba'da salam imamiha jahran wa tammat jum'atu. Sehingga ketika seorang itu mendapati ruku' yang kedua di rakaat terakhir. Ya, ini sering kita jelaskan. Jadi imam sholat Jumat, kemudian ada makmum masbuq ya. Tapi dia mendapati ruku' yang kedua di rakaat kedua. Ya, jadi dia langsung takbir, kemudian langsung ruku' dan dapat tumakninah. Maka ketika salam dia cukup nambah satu kali saja, karena dia sudah mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Bahkan kalau seandainya ada orang yang ngikut lagi di belakangnya nepuk sholat lagi, dan dia mendapatkan sholat di belakang orang yang sholat Jum'ah, maka itu sah menurut Imam Ibnu Hajar. Imam Romli mengatakan tidak sah. Cukup sekali aja itu orang yang dapat 1 rakaat, ya sudah dia dapat 1 rakaat. Tapi kalau seandainya seseorang itu dia tidak mendapatkan ruku' ya, yang kedua ya, setelah imam itu ruku' yang kedua kemudian sami Allah liman hamidah ya, maka ketika itu dia tidak mendapatkan apa? Jamaah, atau tidak mendapatkan Jum'ah. Jum'atannya itu tidak dapat ya, artinya dia harus sholat zuhur. Lalu bagaimana? Ya, maka dia ketika itu niatnya tetap apa? Sholat Jum'ah. Niatnya tetap sholat Jumat. Kenapa kok tidak langsung sholat zuhur? Karena ada kemungkinan imam itu lupa ya. Kalau misalkan imam itu lupa misalkan daripada salah satu rukun ya, kemudian dia itu mau naik 1 rakaat lagi, maka dia sah mendapatkan sholat Jum'ah ya. Misalkan ada kemungkinan ya, imam itu misalkan lupa untuk apa daripada yang wajib, Fatihah dia kenceng ya, bacaan Fatihah dia kenceng. Kalau misalkan dia lupa Fatihah misalkan, dia harus ngulangi. Atau ada kesalahan daripada imam,
maka dia boleh untuk nambah 1 rakaat. Nah, ketika ada kemungkinan itu, maka ulama mengatakan niatnya tetap Jumatan. Siapa tahu imam itu meninggalkan salah satu rukun yang tidak diketahui makmum, kemudian imam itu berdiri lanjut ke rakaat berikutnya untuk nutupi kesalahan daripada rakaat yang pertama. Misalkan ninggalkan i'tidal, misalkan langsung sujud, ada makmumnya juga lalai semua misalkan, kemudian imamnya itu ingat, maka ketika itu dia tetap disunnahkan untuk niatnya Jum'ah, ya. Tapi kalau seandainya setelah itu imamnya salam, maka baru kemudian itu dia naik sholat sholat zuhur 4 rakaat, ya, tanpa perlu ngulangi niat lagi, dia sudah masuk itu. Jadi niatnya Jumatan tapi sholatnya 4 rakaat. Fa in adraka ba'da ruku'i tsaniyah nawaha jum'ah wa shalaha dhuhran. Ya, kalau setelah di rukuk yang kedua maka dia niatnya sholat Jumat tapi sholatnya sholat zuhur. Wa idza ahdatsa al-imamu fil jum'ah aw ghairiha istakhlafa ma'muman muwafiqan li sholati. Nah, kemudian masuk ke bab istikhlaf. Bab istikhlaf itu apa? Bab, ya, pergantian antara imam dengan makmum. Jadi misalkan imamnya batal, ya, maka makmum yang maju, itu yang dinamakan dengan istikhlaf, ya. Kalau seandainya imamnya itu di tengah sholat dia batal, ya, baik itu di sholat Jumat atau selain sholat Jumat, istakhlafa, ya, huwa au ahadul makmumin, ya. Imam boleh memajukan 1 orang atau salah satu makmum, ya, boleh maju atau sebagian boleh maju. Makanya di 3 shaf atau 3 orang di belakang makmum itu hendaknya dia memahami hukum istikhlaf, ya. Dia tahu bagaimana caranya kalau seandainya imam itu batal sholatnya, maka dia boleh maju atau makmum yang lain itu mendorong orang tersebut biar maju, ya. Muwafiqan li salatihi, yang makmum ini makmum yang format sholatnya itu sama dengan imam. Jadi imamnya di rakaat yang kedua, dia juga berada di rakaat yang kedua. Setelah rakaat kedua misalkan dia tasyahud, ya dia juga tasyahud, ya. Atau orang yang masbuk misalkan tapi dia itu tidak merusak format sholatnya. Jadi misalkan ada di rakaat yang pertama, ya, dia masuk, maka formatnya itu tetap, ya, tidak ada yang berubah. Tapi kalau seandainya orang yang baru masuk ini di rakaat pertama sedangkan jamaah di rakaat yang kedua, maka format sholatnya itu rusak. Jamaahnya duduk tasyahud yang pertama, sedangkan imam yang baru datang dia harus naik. Maka ketika itu sudah tidak diperbolehkan untuk untuk menjadi pengganti imam. Jadi kalau mau mengganti imam itu yang format sholatnya itu tidak rusak kalau seandainya dia menjadi imam. Misalkan dia berada di rakaat pertama atau di rakaat yang ketiga, ya, di rakaat yang ketiga dia sholat, ya, setelah itu rakaat yang keempat, ya, dia tasyahud awal sedangkan makmum tasyahud akhir. Nanti imam berdiri, makmumnya salam. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya sampai merusak format sholat, maka tidak sah untuk menjadi pengganti imam, ya. Wa yura'il masbuk nadzama imamihi, dan yang masbuk itu tadi hendaknya dia memperhatikan daripada format sholatnya para makmum, ya, sehingga kalau seandainya dia itu termasuk yang pas sama imam, maka dia boleh untuk menggantikan imam. Tapi kalau enggak, ya tidak. Ini bab istikhlaf itu di dalam sholat di dalam sholat jamaah. Tapi kalau seandainya di dalam sholat Jumat, maka ada lebih detail lagi, ya. Walhasil annal istikhlaf fil Jum'ah imma an yakuna athna'ul khutbah au bainaha wa baina shalah au fi shalah. Ya, adapun pergantian di hari Jumat itu terkadang pergantian khatib, ya, khatib di tengah-tengah khutbah dia batal, ya, wudunya,
ya. Au bainaha wa baina shalah, atau setelah dia khutbah, ya, selesai khutbah mau jadi imam batal, nah, atau di tengah-tengah sholat, ya, di tengah-tengah sholat Jumat itu batal, ya. Fa in kana al-awwal ishturita sima'ul khalifah ma madha min arkanil khutbah. Kalau seandainya khatib itu batal, ya, orang yang mau menggantikan syaratnya orang yang mendengarkan rukun-rukun khutbah, ya. Jadi dari awal dia hadir rukun-rukun khutbah pada alhamdulillah, ya, kemudian sholawat, menyebutkan ayat Al-Quran, itu dia ada di situ, ya. Ketika itu maka dia boleh apa? Ya, khatib turun, dia langsung menggantikan menjadi khatib dan langsung, ya, tidak apa? Tidak ngulangi. Tapi kalau seandainya dia tidak mendengarkan daripada rukun khutbah, maka dia sudah tidak boleh lagi menjadi khatib. Ya, jadi yang menjadi khatib apa? Yang mendengarkan rukun-rukun khutbah. Kalau tidak ada semuanya, atau dia dengarkan tapi dia tidak bisa khutbah, ya, diulang dari awal. Wa in kana tsani ishtarata sima'ul khalifah jami' arkaniha id man lam yasma' dzalika laysa min ahli al-jum'ah wa innama yasiru min ahliha idza dakhala shalah, ya. Kalau selesai daripada salat, daripada khutbahnya sudah selesai. Setelah selesai khatibnya itu batal, ya. Maka yang menjadi imam itu juga harus disyaratkan yang mendengarkan rukun daripada khutbah, ya, sama, ya. Jadi langsung apa? Jadi imam. Jadi kalau seandainya dipisah antara khatib sama imam, ya, ada sebagian gitu. Khatibnya khatib, nah, habis itu selesai khutbahnya, imamnya baru apa? Baru masuk untuk sholat Jumat. Maka ketika itu dia harus apa? Dia harus mendengarkan rukun-rukun khutbah yang disampaikan oleh khatib, ya. Jadi kalau seandainya dia terlambat, maka sudah tidak boleh menjadi imam, ya. Dan termasuk sunnah khatib itu juga sebagai imam, itu termasuk sunnah. Jadi kalau seandainya ada imam khusus, misalkan di masjid ini imam khusus, jadi dia sebelum khatib itu naik, dia sudah harus apa? Hadir, ya. Jadi dengarkan khutbah, habis itu dia sholat ngimami. Au wa in kana thalitha an yakuna qabla al-iqtida' bil khalifah imam fa mumtani' mutlaqan, ya. Adapun kalau seandainya di tengah-tengah sholat, ya, di tengah-tengah sholat, ya, kemudian imamnya itu batal. Kalau seandainya dia tidak jadi makmum, maka tidak boleh untuk menggantikan imam, ya. Jadi kalau misalkan masbuk tiba-tiba mau jadi imam, ya, tidak diperbolehkan, ya, tidak dengar khutbah, ya, tidak dengar arkan khutbah, maka sudah tidak bisa menjadikan, ya, tidak bisa mengganti imam. Athani an yudrikul khalifah lil imam fil qiyamil awal aw ruku'ihi fatahsul lahul jum'ah walil qaum fa in istakhlafa al imam muqtadiyan qabla khuruji aw taqaddama bi nafsihi fadhaka wa illa lazima al ma'mumina taqdim wahid wa yazimu taqaddum in dhanna tawakkul. Kalau seandainya dia itu termasuk yang sudah ikut daripada awal, ya, sudah jadi makmum bagi imam, kemudian imam itu batal, ya, syaratnya dia mendapatkan ruku yang pertama dengan apa? Dengan imam, artinya dapat 1 rakaat. Kemudian imam itu batal, maka orang ini dia boleh untuk menjadi imam, ya, baik yang di belakangnya langsung atau sebagian makmum itu mendorong orang itu untuk menjadikan imam, itu di sholat Jum'ah. Atsalithuha an la yudrikal imam qabla hadathihi illa ba'da ruku'il ula wa hadza la yajuz lahu al-istikhlaf. Kalau seandainya dia itu ngikut sholat sama imam, tapi dia setelah imam itu apa? Ruku, ya, sami Allah liman hamidah, dia baru takbir, dia tidak mendapatkan ruku bersama imam. Maka ketika ini orang yang seperti ini dia tidak boleh maju menjadi imam.
Karena nanti jamaahnya sudah 2 rakaat, dia masih 1 rakaat. Nah, ini sudah tidak boleh. Ya, sudah tidak boleh menjadi apa? Menjadi imam, tidak boleh gantikan ya. Ya. Li'annahu yufawwitul jum'ah bidzalika ala nafsi. Id syartu an yudrika rak'ah ma'al imam. Wa yastamir ma'u ila salam. Wa hadza lam yastamir ma'u ila salam fayajibu an yataqaddam ghairu mimman adraka ar-ruku'ul ula. Wa ma dzalika law taqaddama shahat jum'atul qaum dunahu ya. Sehingga ketika ada orang yang masbuk ya tidak mendapati 1 rakaat bersama imam, maka dia tidak boleh apa? Menggantikan imam. Ya, dia boleh mendorong orang lain yang apa? Yang menggantikan imam, yang dia itu mendapatkan rakaat bersama imam. Ya, jadi misalkan dia tidak mendapatkan Al-Fatihah bersama imam, ya, tapi dia dapat rukuk pertama bersama imam, maka dia tetap boleh menjadi apa? Pengganti imam, karena format sholatnya nanti tidak berubah. Tapi kalau setelah ruku sudah tidak boleh menjadi pengganti imam ya. Ini bab apa? Pergantian daripada pergantian imam. Jadi kalau seandainya khutbah apa sholat Jumat ada syarat khusus ya. Salah satunya imam yang mau menjadi imam di sholat Jumat, dia wajib untuk mendengarkan apa? Rukun khutbah. Ya, rukun khutbahnya harus apa? Harus didengarkan. Begitu juga khatib juga harus memperdengarkan rukun khutbah kepada 40 orang laki-laki mustautin, orang yang tinggal di daerah tersebut ya. Kalau mukim ya semestinya tidak masuk. Yang masuk apa? Mustautin, orang yang asli daripada daerah situ. Tapi sebagian lagi mengategorikan mukim itu juga termasuk yang dihitung daripada 40 orang. Jadi kalau misalkan khatib mulai khutbah sedangkan jamaahnya kurang daripada 40 orang, maka khutbahnya itu tidak sah. Jadi cara ngakalinya bagaimana? Ya, biasanya jamaah itu mulai ramai ketika sudah mulai mau sholat itu. Nah, maka khatib itu ngulangi daripada rukun khutbahnya. Rukun khutbahnya diulangi, kemudian lanjut supaya apa? Supaya termasuk yang apa? Yang sah menurut madhab Imam Syafi'i yang mu'tamad. Nah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Oke. Nah, khatib naik jamaah 10 orang. Nah, di akhir khutbah ada berapa orang? Nah, ini yang harus diulangi itu. Yaitu khatib harus mengulangi rukun khutbah. Alhamdulillah. Kemudian sholawat kepada Nabi, kemudian membaca sebagian daripada ayat Al-Quran, kemudian wasiat takwa. Nah, itu harus diulangi lagi. Tapi kalau tidak diulangi lagi, ya dia tidak sah khutbahnya. Ya, makanya khutbah Jumat sama ceramah itu beda. Ya. Kalau ceramah, mau ceramah, mau tidak ada aturan, mau tidak ada ayat Quran, tidak ada ayat apa, tidak ada hadis, tidak ada ini, mau bercanda tidak ada masalah itu, karena tidak ada terkaitannya dengan sah atau tidak sahnya ibadah. Tapi kalau khutbah Jumat, ya itu ada sah sama tidak sahnya ibadah. Nah, kalau seandainya dia tidak paham, ya nanti tanggungan semua itu, jamaahnya semua dia yang nanggung. Makanya terkadang awal kita khutbah Jumat derdek. Wah, ini kalau misalkan ada yang salah, itu apa? Sholatnya tidak sah. Nah, terkadang khatib itu juga kadang lupa itu. Terkadang kan ada lupanya itu, tidak nyebutkan wasiat takwa atau tidak nyebutkan Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya, itu juga termasuk yang perlu diperhatikan. Kalau kurang daripada 40, ya lebih baik jangan sholat di situ. Nah. Ada lagi? Ada? Monggo. Biasanya memang
Nah, kalau jam kita bunyi itu si khotib disuruh nah, naik terus mulai ada. Padahal orangnya baru sedikit. Nah, kalau disuruh ngulangi rukun khotbahnya, kalau di khotbah kedua itu kan sudah ada rukun itu termasuk itu apa kita ngulangi rukun-rukunnya itu? nah rukunnya itu di khutbah pertama sama khutbah kedua. Alhamdulillah, wasiat takwa, ayat Quran di salah satunya ya. Kemudian Allah maghfir lil mu'minin wal mu'minat di khutbah yang kedua. Yang khutbah pertama sama khutbah kedua sama-sama ada rukunnya. Jadi itu terjadi. Kita waktu itu khutbah di Semanggi, orangnya kurang daripada 40 orang. Kurang daripada 40 orang. Jadi kalau misalkan ditunggu terus, biasanya jamaah itu tidak datang kecuali adzan yang kedua. Ya ada subhanallah ada sebagian masjid gitu. Ya, kalau ditunggu terus khatib tidak naik, ini jamaah ya mundur terus. Kemarin terakhir itu takmirnya ngatakan sampai jam 12:04 itu baru 40 orang. Nah, kalau misalkan jam 12:04 baru naik, akhirnya sebagian jamaah yang kerja atau yang dia mau segera istirahat akhirnya tidak datang ke masjid itu lagi. Nah, akhirnya sepi. Akhirnya gimana? Ya sudah. Ya, ya kita ngakalinya dengan khatib itu naik, ya pokoknya jam 12 khatib naik. Ya, ketika dilihat itu kurang daripada 40 orang, maka setelah ada 40 orang, ya kita biasanya ngisi, setelah ngisi kita langsung alhamdulillah. Ya, kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Ya, kemudian sholawat, kemudian amma ba'du, kemudian wasiat takwa. Ya, kemudian setelah itu langsung ayat Al-Quran, ya, kemudian langsung duduk. Habis itu naik lagi, mulai dari awal lagi. Itu tadi kan disebutkan pendapatnya Imam Syafi'i, apakah imam-imam yang Ada sebagian pendapat yang kurang daripada 40 orang. Yang kurang daripada 40 orang. Cuma biasanya guru-guru kita itu tidak menganjurkan itu ya. Jadi minimal 40 orang. Nah, biasanya kalau kurang daripada 40 orang, ya, maka mereka ngulangi lagi zuhurnya. Ya, ada yang ngulangi lagi zuhurnya. Misalkan di tempat yang jauh, orang-orang mukim semuanya, ya, sholat Jumat, tapi habis itu nanti diulangi zuhurnya. Dan biasanya yang bisa digunakan untuk sebagai amalan itu pendapat yang mu'tamad, pendapat yang dipegang kuat. Sehingga kalau misalkan kurang ya diulangi lagi. Ya memang juga terjadi di tengah masyarakat banyaknya yang mengadakan sholat Jumat. Nah kalau dulu kan kayak beberapa orang, ya, ketika ditanya, wah Bib ini kurang terus daripada 40 orang. Ya kamu tidak boleh mengadakan sholat Jumat. Ya, daerah situ masjidnya 3. Ya, tiga-tiganya tidak ada yang 40. Nah, ya kamu tidak boleh ngadakan sholat Jumat. Nah, akhirnya tidak sah semua. Nah, ini ta'adud yang diharamkan. Ya, ini termasuk apa? Termasuk bid'ah, mungkarah. Ini mestinya tidak diperbolehkan. Ketika kita sudah tidak usah sholat Jumat, biar sholat Jumat di masjid yang besar. Kalau misalkan masjidnya tidak cukup, baru boleh untuk membuka yang lain. Nah, ini masalahnya kenapa kok tidak harus melaksanakan sholat Jumat? Ya Beb, sholat Jumat itu infaknya banyak, jadi bisa nutup kebutuhan masjid. Nah ini berarti takmirnya kurang paham tentang mengelola masjid. Ya, masjid itu ya harus dikelola dengan baik tentang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, ada lagi? Cukup? Insyaallah Sabtu berikut bab sholatul khauf, bab tentang sholat syiddatul khauf. Ada kondisi-kondisi genting, misalkan ketika
ketika perang ya. Maka nanti ada bab tentang sholatul khauf, sholat takut ya. Dari sini kita ambil faedah bahwasanya dalam keadaan apapun tetap diwajibkan sholat ya. Apalagi kok cuma macet tok, enggak mau sholat, sakit enggak mau sholat. Para sahabat ya berdarah-darah mereka tetap sholat dan tidak diizinkan sama Allah untuk meninggalkan sholat. Dan subhanallah ya, syariat Nabi Muhammad sudah mudah. Ada namanya jamak, ada jamak takhir, ada jamak takdim yang memudahkan seseorang itu untuk sholat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang memahami daripada fikih, yang Allah Subhanahu wa taala buka pemahaman kita, Allah Subhanahu wa taala buka daripada pemahaman tentang syariat Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, diampuni kesalahan-kesalahan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Alladzina yaquluna salih jami' syamilah wa lam yarhamar wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين